Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metronom, perkenalkan saya Tiara Merdianti, ditemani oleh Saya Rizky Firdausi dalam On the List, On the Listen dari Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Baheula Ayeuna Baraya Salawasna di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Terima kasih kepada Metronom yang telah mengunjungi web kami di www.metrum.co.id dan telah mengunduh aplikasinya. Metrum hadir di berbagai platform media sosial, YouTube, dan Metrum TV. Untuk artikel terkait dunia sepeda, liputan, opini, profil komunitas, dan sosok pesepeda ada di kanal Babe. Yang mau berinteraksi dengan kami, silakan hubungi di nomor 0856 21 21 029. Metronom, sebagai ontelis harus tahu dong cara merawat sepeda supaya keasliannya tetap terjaga dan kondisinya tetap prima. Di studio hari ini sudah hadir bersama kami Kang Dadan atau biasa dipanggil Dodo Marlap, salah seorang anggota PSBB yang berkecimpung di dunia reparasi sepeda, dan juga Kang Herdi Upuy yang juga merupakan bagian dari bengkel Marlap. Kita kenalan yuk. Halo Kang Dodo dan Mang Upuy, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kesibukan sehari-harinya apain aja? Saya bengkel. Kalau Kang Dodo? Kalau saya sih dari mulai Agustus sudah resign dari kantor dari salah satu bank di swasta di Bandung. Sekarang sih fokus di bengkel sama catering makanan kecil-kecil. Kalau nggak salah sebelumnya juga sempat kuliah ya? Betul. Gimana tuh? Kuliah alhamdulillah sudah kemarin sih sudah terakhir udah sidang skripsi, tinggal nunggu jadwal wisuda. Oh iya. Jadinya sekarang ya. Semoga lekas ya. Kamu. Jadi memang kalau misalnya di komunitas sepeda ontel di Bandung, di PSBB khususnya, memang kalau tentang sepeda sih, untuk nyari spare part dan juga untuk mereparasi sepeda, nggak jauh-jauh nyarinya. Kita biasanya ke Marlap nih ya. Di mana lokasinya Marlap tuh? Ya betul, Marlap di Jalan Katapang Kulon. Itu sih sebetulnya posisinya strategis, cuman di seberang Teng Baja Jalan Burangrang di Gatsu. Jadi tinggal belok sedikit saja dari situ sih patokan yang enaknya di situ. Oke, bentar. Kalau Marlap itu singkatan dari apa sih? Mungkin Metronom pengen tahu Marlap itu apa ya? Marlap itu singkatan dari marketing balap. Slogannya apa tuh? Sebetulnya Marlap itu usaha heula ngadoa jual bati. Nah, selanjutnya nih, Marlap ini tuh ceritanya awal terbentuk tuh sejak kapan? Terus gimana ceritanya jadi tiba-tiba ada Marlap gitu? Oke. Kalau Marlap itu mungkin di 10 tahun ke belakang ya. Kalau dari Marlapnya sendiri sih, untuk logonya itu marketing balap. Sebetulnya itu salah satu usaha bidang penyedia layanan jasa pengadaan barang-barang jadul yang menerapkan sebuah imajinasi dan daya tangkap informasi untuk bisa dijadikan sebuah temuan. Kami menciptakan sebuah layanan jasa yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan hasil temuan kami. Jadi setelah 10 tahun berlalu, Marlap mempunyai slogan baru, Picker Store and Service. Oh, iya. Gitu. Jadinya Picker Store and Service itu kita akhirnya membuka offline bengkel yaitu. Makanya di bengkel inilah untuk sekarang jalan 2 tahun nih. Bengkel ini sebetulnya jalannya 2 tahun. Kalau Marlap sendiri sebetulnya 10 tahun ke belakang sudah berjalan. Karena kita tidak punya offline, kita online. Bukan saya sebetulnya online. Kebetulan di di 2 tahun ini saya dengan Mang Upuy jadinya membuka tempat servis juga. Jadinya si logonya Marlap itu jadi sekarang Picker Store and Service gitu. Oke. Konsepnya lumayan menarik ya, apalagi kalau buat di sepeda kayaknya belum banyak ya dengan Betul. konsep Picker Store itu. Betul. Sebetulnya kalau lihat Picker Store itu kalau saya lihat kebanyakan di motor sebetulnya. Cuman
sebetulnya kalau saya sih agak percaya dirinya karena di sepeda kita di PSB Paguyuban Sepeda Bola Bandung ini di dasarnya udah betul sebetulnya jalurnya di dalam picker ini karena dimain di sepeda tua dan barang-barang tua sebetulnya. Makanya dalam bisnis ini yang sekarang berjalan sebetulnya sangat menyenangkan lah gitu karena dengan hobi sendiri juga sebetulnya enaknya itu aja sih. Oke. Nah, sekarang saya mau beralih nih. Kita ngobrol sama Kang MU. Mang Upuy. Oke. Oke, Mang Upuy. Jadi kalau misalnya di bengkel nih, kira-kira kerjaan tentang sepeda yang kayak gimana aja? Terus kira-kira apa kesulitannya gitu? Yang penting itu sepeda itu kita punya sepeda. Sepeda dulu, ada sepedanya dulu. Sepeda Betul sekali. Modal dasarnya. Modal dasarnya sepeda. Hmm. Jadi kalau tingkat kesulitannya dari spare part kalau tingkat kesulitannya. Karena spare partnya sudah nggak diproduksi lagi, paling kanibal. Untuk menganibal itu kita cari barang-barang yang udah rusak. Nah, di kanibal jadi satu jadi dua jadi satu gitu. Oh, oke. Jadi satu item. Jadi harus ada backupnya ya. Iya, backup Tiap betul. spare part ada backup. Terus kalau misalnya spare part yang dibikin sendiri, di custom gitu, kira-kira ada nggak? Bisa ada juga. Cuman kenapa pakai custom kalau masih ada yang original? Wah, dan beda ya ininya ya. Beda. Ya, Kebanggaannya kebanggaannya. beda. Ditunganginnya juga enak. Yes. Saya original bawaan sepeda itu. Beda dengan custom ada ganjalan dikit Aslinya. Tapi kira-kira nih kalau misalnya pakai sepeda original lebar nggak sih pakainya, sayang nggak sih Nah. pakainya? Yang lucu ini kalau original kita anak-anak yang bagian touring itu kalau kata saya gitu ya, pakailah yang original, yang enak, yang bintang tamunya, jangan yang pakai yang biasa. Jadi ada nanti di perjalanan ada kendala malah yang custom itu. Karena kalau yang original yang bawaan spare itu dibawa touring kemana aja enak. Oh, Nyaman. jadi harusnya original tuh nggak lebar karena pasti lancar di Iya, jalan, karena kan dipakainya ditahan. cuman hari itu aja, seret. Ya. Karena hari-hari biasa Tidak Hari dipakai. biasa nggak dipakai mah, dipajang. Ketahanannya sudah teruji lah gitu. Ya, jangan kebalik. Beda bahan kayaknya. Ya, jangan kebalik, yang bagus disimpan, yang custom Odong-odong dipakai pakai. gitu, pakai touring ya kendala lah. Iya. Ada kerusakan di jalan gitu. Oke. Nah, metronom sebenarnya di studio kita juga ada satu orang lagi narasumber. Dia merupakan ketua dari Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Assalamualaikum Warahmatullahi Damang. Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Waromli itu setiap ada narasumber yang berkaitan dengan anggota Paguyuban Sepeda Baheula Bandung, beliau tuh hadir. Cuman kita mempersiapkan beliau Waromli untuk ini apa sih episode tertentu yang hanya beliau mungkin yang bisa bahas tuh. Nanti ya Iya, kayaknya. yang spesial di terakhir. Tapi saat ini kenapa Waromli ada bersama kami adalah karena Waromli salah satu yang mempercayakan sepedanya di Marlap ya. Wah. Betul. Oke. Sudah berapa sepeda kira-kira yang sudah ditangani oleh Marlap sendiri? Alhamdulillah sudah beberapa ya yang dicoba dibetulin sama Kang Upuy. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Ya. Saya atas nama pribadi dan juga ketua Paguyuban Sepeda Baheula Bandung sangat-sangat senang ya dengan adanya Mang Dadan dan Mang Upuy berkegiatan khususnya untuk lebih gampang lah teman-teman untuk bisa menservis sepedanya, terus bisa juga sharing spare part gitu. Selain silaturahmi juga. Nah, mudah-mudahan sih ada juga beberapa teman-teman yang bisa
mengikuti atau jejak Mang Dadan dan Mang Upuy, karena Bandung ini luas ya. Betul. Kalau Mang Dadan di pusat kota istilahnya kan, kalau PSB-nya sendiri kan sangat-sangat luas ya. Anggotanya di mana-mana gitu ya. Untuk wilayah timur sih alhamdulillah ada Waoni, terus dulu juga ada Pak, beliau tuh kemarin teh karena udah sepuh ya. Pak siapa yang di Abah Roni? Pak Roni. Pak Roni kebetulan aksesnya agak jauh. Sebetulnya beliau juga dulu kan daerah suci ya. Untuk teman-teman yang di seputaran situ sih alhamdulillah bisa lebih dekat gitu. Sekarang beliau agak ke pinggir ya, ke daerah Parakan Saat ya. Tapi sih alhamdulillah teman-teman sebagian juga ada yang masih ke Paroni gitu ya. Ya intinya itu sih, kalau bisa lebih menyebar akan lebih bagus gitu. Jadi tidak enak di sorean udah ke Mang Dadan kan betul. Oke, kita jeda dulu dengan beberapa buah lagu ya Metronom. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Satu lagu ya.
Halo metronom, masih di Ontelis. Ontel on the listen dari Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Baheula ayeuna baraya salawasna. Bersama saya Rizky Firdausi dan Saya Tiara Mardianti. di studio kita masih bersama Kang Dodo atau Kang Dadan Wiki, Mang MU, Mang Upuy, dan Ketua Paguyuban Sepeda Baheula Bandung, Waromli. Nah, kita sekarang lanjut lagi nih, kita ngobrol. Sekarang kita ngobrol balik lagi nih ke Mang Dodo ya. Mang Dodo, tadi kan Marlap baru buka bengkel 2 tahun ke belakang. Betul. Dan sudah berdiri 10 tahun sebelumnya. Betul. Nah, kira-kira ketika 8 tahun sisanya kegiatannya apa aja nih? Oh, gitu. Kalau kegiatan masih bekerja berarti kalau 8 tahun ke belakang, cuman diselingi dengan hobinya kan selain bekerja, berburu. Nah, gimana nih, berburu apa nih? Berburu apa ya? Kebetulan kan Marlap itu kan marketing balap itu sebetulnya yang tadi bilang kita anggap pre-order, jadinya orang-orang mencari spare part, Ya. cariin spare part. Nah, makanya saya bergerak cepat. Sebetulnya Marlap itu bergerak cepat untuk ini customer sebetulnya. Dari situ mulainya, diselingi dengan kerjaan sebetulnya. Jadi cari-cari waktu luang saja sih sebetulnya 8 tahun itu muternya seperti itu sampai malam, sampai ini sendiri ya gitu, cari barang. Oh gitu. Dan sebenarnya susah nggak sih buat nyari beberapa spare part tertentu, karena kalau sepeda ontel biasanya setiap spare partnya teh satu merek sama sepedanya. Betul nggak? Kira-kira sesulit apa sih? Sebetulnya yang tadi dibilang Mau Puy, sebetulnya kalau untuk spare part sangat sulit sebetulnya. Cuman kebetulan yang tadi bilang, karena kan dengan memakai imajinasi teh sebetulnya ada hal yang membuat kita dapat barang itu, ada sesuatu hal yang tidak bisa dibicarakan sebetulnya. Jadinya kalau ada barang itu kan informasi. Jadinya kan kalau saya dapat informasi itu dari mana-mana. Jadi lagi jalan, ngobrol, ngopi di warung, saya menjalankannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kerja Senin sampai Jumat, hari Sabtu Minggu itu, Sabtu itu saya udah keluar, pagi-pagi sudah keluar. Keluar itu sudah dipikirkan, kalau misalkan kadang ke timur barat. Jadi kalau misalkan ke timur nih, ke Ranca Ekek nih, kan ada kawan-kawan di Ranca Ekek, kopi. Dari situ sih sebetulnya saya menggali informasi juga. Jadi tidak hanya di komunitas sepeda, kebetulan teman-teman Ranca Ekek motor malahan. Motor tua, motor Honda, perhondaan. Di situ saya menggali di situ. Jadinya menggali informasi di situ, ada sepeda nih, ada spare part nih. Ya udah, kita lihat. Seperti itu. Jadi emang jalannya seperti itu. Kalau lagi jalan aja sambil ngopi-ngopi lah, yang pasti silaturahmi. Jadi intinya Mang Dodo mah punya banyak informan ya di Bandung. Lumayan, ada Marlap Kabupaten lah ya pastinya. Ada Marlap kawan-kawan semua, Marlap family. Paling jauh dapat spare part dari mana? Kebetulan kalau dapat spare part itu kan saya online dan offline. Jadinya di lapangan dan di medsos sebetulnya. Jadi kalau medsos sih saya mencakupnya sampai ke Manado, nyampe kalau medsos. Karena kawan-kawan kelitikan banyak tuh, apalagi di Jawa. Alhamdulillah saudara-saudara semua, mereka kadang menginformasikan lewat Japri, Kang ada barang ini, biasanya saya seperti itu. Terus ada yang di Bandung, misalkan di Bandung ada informasi ke anak Cikapundung tuh, Antikan, kawan-kawan di sana senior semua, bisa jadi referensi. Mereka kadang kalau untuk spare part sepeda ke saya biasanya, alhamdulillah, misalkan iya barang seperti itu, makanya saya lihat dulu barangnya. Kadang seperti itu, banyak kemungkinan untuk bisa dapat barang sebetulnya. Cuman betul tadi, barang yang spesifik sangat sulit. Jadi kalau misalkan ya itu sih sebetulnya jadi tantangan sendiri. Kalau misalkan mau apa barangnya, misalkan mau gasele misalkan, ya saya nyarinya ya itu tadi dengan berdoa teh ya kan, usaha doa dan batin teh ya itu tadi. Oke, mantap. Cerita menarik dari Mang Dodo. Nah, sekarang kita ke Mang Upuy nih.
Kalau saya di HP saya kalau punya kontak Mang Upoy tulisannya MacGyver dulu mah. Karena manusia segala bisa emang ya. Betul. Terakhir saya lihat di Instagramnya beliau bukan hanya ke sepeda tapi juga kandang burung ya. Dan juga rak untuk sepeda. Betul. Nah, jadi sebenarnya yang dikerjain di bengkel Marlap ini apa aja sih? Apa aja Bang? Ya apa aja kalau nggak saya sebut makeover. Nah, Segala bisa. kalau kita kan bukan ini ya punya seni dikit lah seni, jadi pasti seni. bisa dan itu kan ilmu nyata pasti bisa lah. Diterapkan langsung. Diterapkan langsung. Kalau gagal cari yang ahlinya. Saya panggil. Simpel kan. Oke. Oke, giliran Tiara nih ya nanya-nanya tentang merawat sepeda ontel. Sebenarnya kalau misalkan merawat sepeda ontel tuh beda nggak sih sama merawat sepeda biasa? Sama harus barang yang dipakai itu pasti harus dirawat. Contohnya kayak gimana cara ngerawatnya? Ya sudah dipakai bersihin, semprot. Semprotnya pakai apa? Pakai sekarang kan olinya Camui, oli semprot aja, oli rantai. Oh, khusus gitu. Simpel sebenarnya, cuma males gitu. Karena simpel jadi males orang. Jangan sampai udah ngejongkrok baru. Intinya jangan kehujanan lah kalau kendaraan itu. Oh. Jadi sebenarnya emang air hujan teh agak ini ya sama sepeda ontel teh sangat apa ya bertabrakan gitu, nggak bisa bareng. Ada gulanya, ada mengandung garam kan. Oh. Jadi yang menyebabkan karat gitu ya. Betul. Ya, tapi cuma sama sepeda sama manusia mah tuh sangat berguna hujanan. Iya ya. Terus kan katanya di bengkel Marlap bisa merestorasi sepeda ya? Bisa. Kalau kiat-kiat merestorasi sepeda ontel yang baik itu kayak gimana sih? Nah, lihat dulu sepedanya ya, dari yang dikarungin itu kan udah repot, jadi budget juga akan mempengaruhi tuh. Jadi sepeda yang berdiri full back sama yang dikarungin kan ya agak beda gitu aja. Kalau optionnya banyak, kita cariin lain salon ini bagian bagian antinya. Oh iya. Jadi nanti tuh dibagusin gitu. Dibagusin betul. sesuai dengan referensi dan Keinginan konsumen. Jadi Mang Dodo yang cari spare part, Mang Upo yang eksekusi. Ya, si yang kerja Mang Dodo yang makan. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Waromli. Wah, kira-kira situasi sepeda Waromli yang ketika seperti apa nih yang dimasukin nih ke bengkel Marlap? Waktu itu sih sebetulnya sepeda kendalanya cuma di persneling aja ya. Salah satunya ada yang bermasalah dengan persneling. Yeah. Akan tetapi begitu saya masukin tidak ada salahnya kita upgrade lah semua. Akhirnya kita coba rapihin semua gitu kan. Yeah. Tanggung dari bongkar kan. Yeah. Maksud saya daripada 2 kali 3 kali bongkar mendingan udah masuk ya udah sekalian gitu. Ya alhamdulillah sih jadi hasilnya juga maksimal. Lebih enak gitu ya. Alhamdulillah terus panjang gitu. Kemana banyak? Berarti itu mah tadinya mau benerin persneling jadi di ininya di restorasi. Ya, semua. Terus laku deh. Ya karena persneling itu kan udah umurnya udah di atas 35 tahun, pasti ada korosi, ada udah gesekan, kurang oli, jadi kan rusak. Iya. Dan emang kalau misalnya buat persneling sepeda ontel tuh dia menurut saya beda sih, kayak bengkel sepeda biasa tuh belum tentu bisa gitu yang kayak gitu ya. Karena persneling ontel itu internal gear bukan eksternal, jadi nggak kelihatan di dalam, kayak ada gigi kris, ada di komandonya, ada rantai persnelingnya. Beda dengan yang eksternal. Kalau eksternal kan di luar Dan kelihatan langsung ya, bengkelnya gampang, pasti semua orang bisa. Iya. Dan semua orang pasti bisa benerin sepeda, yakin. Cuman ngenak-enakinnya yang kurang gitu. Pasti semua orang bisa benerin sepeda, masang-masangin sepeda, ngeset sepeda bisa.
Iya. Cuman kenyamanannya ya pasti bengkel lebih unggul gitu. Tetap balik lagi ke skill ya. Skill. Dan feeling so good. Skill mah 1%, yang nekat 99%. Bongkar aja dulu ya. Ya, bongkar aja 1% dulu. deui kumahangke. Gimana ntar? Oke, kita jeda dulu metronom dengan beberapa buah lagu Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunikasi.
Oh itu yang bagusnya lebih udah laku. Terus Oh iya. itu teh Bagus. pernah masuk bengkel atau di restorasi setelah dapat nggak? Belum. Jadi itu mah Metronom masih bersama kami di Ontel on the Listen dari Paguyuban Sepeda Bahala Bandung. Masih bersama Kang Dodo dan Mang Upuy. Kita lanjut lagi ya bahas ontel dan perawatannya. Oke. Gimana sih tanggapannya mengenai sepeda yang dicat ulang? Apakah akan mengurangi nilai dari sepeda tersebut atau enggak? Siapa yang mau Relatif jawab? itu kan itu kalau yang direstaurasi sama yang original itu relatif yang punya sepeda. Karena nggak semua orang pengen sepedanya kulhe. Betul. Ada yang pengen Kinclong. cakep, kinclong. Betul. Tapi ya nggak meleset dari jalur referensi sepeda itu gitu. Tapi kenapa sih cat original selalu beda sama yang dicat repaint? Kenapa bisa gitu ya? Sebenarnya itu catnya itu sama, cuman karena umur usianya jadi udah kena sinar umat matahari kan udah beda aja. Kalau ngoplos juga kan sama. Tapi kalau misalnya dari segi kualitas, kalau di bengkel ya, bengkel manapun pada saat ini ngecat ulang sepeda 50 tahun ke depan, akankah kualitasnya sama kayak ontel hari ini yang dicat 50 tahun yang lalu? Atau tetap beda? Mungkin bisa sama. Jadi- Karena dulu juga saya waktu ke Jawa dulu waktu kelas SMP udah produksi rumah home industry. si sepeda Sepeda ontel itu karena di Jawa kan buat transportasi sehari-hari. Beda kalau di Bandung cuma buat passion aja Bandung mah karena dataran mungkin apa Kotaan gitu ya? ya jalan pengaruh kan jalan di Jawa rata enak ini mobil buat transportasi sehari-hari juga. Kalau di Bandung kan banyak kan capek lah. Iya. Jadi cuma buat passion ya. Makanya orang Jawa kalau dapat sepeda dari Bandung itu bangga. Oh, gitu. Kalau yang pemain-pemain lama itu bangga, dia pengen sepeda Bandung. Kalau yang baru paham maaf ya. Iya. Ini dari Jawa. Karena di Jawa itu udah Biasa. terus udah capek. Sepeda capek kalau di Bandung bukan sepeda capek, sepeda passion. Oh, itu mungkin Pasti Yang- orisinil itu. ya yang membuat kalau di Bandung tuh si sepedanya apa ya? Dia merek-merek spesial gitu yang bukan dipakai harian mungkin gitu. Terus kalau misalnya di bengkel sendiri sepeda apa yang paling aneh yang pernah Marla handle gitu? Durkop. Karena ada gearboxnya. Durkop itu dari negara Dari Jerman. Jerman itu. Oh, Itu kan 3 speed gearbox internal 3 speed jadi 6 speed semuanya. Jarang terjadi itu teknologi tahun 30-an ya, tahun 30 40. Maaf kalau saya salah karena saya nggak lahir pada zamannya. oh iya. Durkop itu teh ontel, Iya ontel itu udah tapi udah pakai gear. gearbox itu. Jadi eksternal 3 speed dan internal 3 speed, gearbox 3 speed. Oh. Durkop Jerman. Dan- yang bawaan hard ya. Dan ketika misalnya ada masalah di bagian itu, apakah nyari onder deal asli? Kalau internal mah bisa dikanibal. Kalau gearbox paling ya kita ngebubut Custom gitu. Terus kira-kira pernah nggak sih kealaman ada orang yang mau servis tapi ternyata barang originalnya susah didapat, jadi dia lebih milih udah sepedanya disimpan lama di bengkel, yang penting digantinya harus sama yang original. Nah kira-kira? itulah keunggulan Marlak itu pasti ada walau susah. Cuman waktu aja. Dia bantu doa gitu. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang barang yang pesen yang sulit alhamdulillah ada. Cuman waktu aja. Oh, jadi emang Emang perlu waktu lah satu ya semakin maksimalnya. susah didapat semakin ini lah ya. Tapi kalau kita semakin susah makin asik. Oh iya, ketantang ya. Ketantang ya udah pengen pakai sepeda apa saya juga bingung. Saya pengen sepedaan lagi tapi udah bingung udah. Hampir semua udah nyobain Ya udah mungkin. nyobain udah nyerpis. Alhamdulillah yang nyerpis juga dari kalangan biasa.
PNS, ABRI, Polri, Beragam. Menteri, Presiden. Oh, Alhamdulillah udah pernah. Yang Jokowi. Bapak. Jadi ada cerita unik nih, mungkin metronom pernah lihat di media sosial tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ya? Tahun kemarin 2019 Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dia menggunakan sepeda ontel. Dan itu sepeda ontelnya sepeda ontel dari Ketua Paguyuban Sepeda Bahala Bandung. Ya. Nah, ini sepeda apa yang waktu itu dipakai, Pak? Simplek. Simplek. Ya, Simplek. Torpedo. Jenisnya Damas. Damas. Tahun berapa itu? Tahun 40-an-nya. Ada 40-an. Antara 40 Torpedo. Dan itu sempat dibenahi di Marlap dulu. Iya. Dia Wah, nggak bisa tidur. Asli. Iya. Itu naruhin kalau yang panjang ceritanya. Kalau ada apa-apa, wah pas pampres juga. Tiap berdiri, tiap diperiksa. Iya. Dipantau terus. Pantau, takut ada apa-apa. Mungkin. Iya. Ya saya juga sadar. Pengalaman ya. Pengalaman. Misalnya beliau dipanggil ke tempat Kodim ya? Ya. Jadi dipanggil Mang Upunya ke sana. Jadi dia harus benerin di situ dilihat sama pas pampres ditungguin. Kebayang nggak kalau ada kabel di jalan itu dia. Iya. Rantainya Pak coplok atau nggak ngerem, ada kecelakaan, mutasi semua sampai ke jajaran orang. Yang punya pangkat kan dimutasi bingung ya. Kalau saya dimutasi ya di rumah aja biarin. Tinggal di rumah ya. Paling masuk ini kayak sih. Sama Arul Gilias. Suka dukanya ya. Di sisi lain kita bangga juga bisa ikut support di agenda tugas pemerintahan. Di sisi lain juga tidak semudah dan tidak seenak yang setelah dilihat begitu jalan gitu ya. Perjuangan teman-teman juga. Si Iwa juga bisa tidur. Perjuangan juga semua alhamdulillah sih kemarin tim solid banget ya. Kita ngambil sepeda malam-malam sama komimi hujan-hujanan itu ngumpulin sepeda karena waktunya mepet gitu. Amin 1 ada itu. Amin 1 bisa. Sampai jam 12 malam ya gitu. Jam 2 ya. Jam 2 udah di servis full, udah di QC. Iya. Jam 5 bandel terus. Kebayang nggak? Tapi gimana itu bisa meletus gimana? Awalnya sih bukan yang itu sebetulnya. Yang Awalnya yang set ya mau kita pakai yang union ya. Yang union. Yang agak mudah, ada banyak kabel ya, Pak ya. Betul. Akan tetapi di luar dugaan saya ditelepon jam 5 pagi katanya sepedanya gembos lagi. Waduh, udah nggak bisa. Horor. Sholat subuh langsung jalan ke Kodim. Begitu nyampe di TKP sudah tidak ada sepeda, sudah diboyong ke gedung sate. Dan yang diboyong yang Simplek itu. Simplek yang jadi pilihan beliau. Jadi sebetulnya mungkin sih orang ada juga sih yang mungkin yang berasumsi wah sepeda si Uwa. Jadi ya itu aja gitu. Sebetulnya saya juga ya Pak dipersiapkan ya sepeda-sepeda saya juga termasuk banyak yang militer. Yang dipilih itu pas dipilih. Dipilihnya yang itu. Jadi bukan pure saya yang betul. Mau kasih kirim tidak. Spontan. Alhamdulillah sih kebetulan kalau kita lihat juga begitu beliau keluar dengan fashionnya ternyata jadi matching juga sih. Memangnya gak salah pilih. Sudah jalannya aja seperti itu. Dan hikmahnya Simplek harganya naik. Omat naik teman-teman. Kira-kira sepeda Simplek sekarang harga kena berapa tuh? Variatif, masih variatif. Cuman ini kan punya historis. Oh iya. Jadi yang mana historisnya? Ini historisnya sepedanya 10, historisnya 20. Itu aja hitungannya. Jadi 20. Itu dijual sepedanya, Pak? Udah. Belum ada yang pasti. Oke. Ya kalau bisa sih saya ingin pertahankan. Ya. kenang-kenangan ya, Pak. Kenang-kenangan. Sejarah juga ya buat buat klub besar Paguyuban Sepeda Bahala. Alhamdulillah bisa dipakai lah untuk kegiatan kenegaraan orang nomor 1 di Indonesia. Ya mungkin ke depan sih
belum tentu juga ya. Tapi mau 50 ya, ayeuna kumaha ya? 50 besok juga. Ditawari tempat saudara-saudara. Oke, Jaya. Oke. Metronom, kita jeda dulu dengan beberapa buah lagu Metro Radio Media Muda dalam Jelajah Komunitas.
Halo Metronom, masih di Ontelis, Ontel on the listen dari Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Baheula ayeuna baraya salawasna. Nah, sekarang saya Rizky Firdausi dan juga Tiara Merdianti, kita akan balik lagi ngobrol. Tapi sebelum itu kita juga kedatangan Dewan Penasihat dari Paguyuban Sepeda Baheula Bandung dari Pak Boy, Damang. Alhamdulillah. Suaranya jauh ya. Suaranya jauh. Oke, kita akan lanjut lagi ngobrol nih. Ada yang bisa saya bantu? Dibantukan. Kan tadi Mak Upe bilang tentang restorasi ya. Yap. Kalau restorasi itu referensinya dari mana? Ada database-nya, ada. Kalau tergantung merek sepeda. Oh berarti tahu dong tiap-tiap merek Misalnya, referensinya apa aja, dari mana aja gitu. ya, ini dia bagiannya. Oh, kira-kira yang paling sulit merek apa dari negara mana tuh? Kalau untuk sepeda restorasi sebetulnya kalau untuk di kita di sini misalkan di Bandung sebetulnya umum sih kebanyakan. Justru yang sulit itu yang kebanyakan. yang vintage, yang justru kalau ontel yang kebanyakan restorasi atau perbaikan sebetulnya sih agak banyak umum sebetulnya. Umum itu maksudnya yang punyanya ya ada lah ya, ada lumayan banyak. Jadi kita tahu referensinya karena dia sudah terkenal sih sebetulnya di Google, di apa sih banyak. Terus kebetulan kita sering memperbaiki merek-merek itu, jadinya ya kita tahu dengan sendirinya, hafal dengan sendirinya. Ya saya tambahkan juga kalau restorasi itu ada dua ya. Restorasi yang di full original kan, restorasi yang cuman komplit. Jadi komplit semua ada, cuman repro yang KW. Campuran. Kalau yang pengen yang restorasi yang original agak lama. Iya, Jadi asal komplit asal kelihatan mirip enak. sesuai dengan yang sesuai lampu, semua optionnya ada. Hmm. Karena pabrikan nggak ngeluarin, nggak semua pabrikan ngeluarin full option lampunya, beda. Oh. Makanya ada yang Jerman pakai Jerman optionnya. Oke. Jadi nggak semua sepeda pabrikan ngeluarin full original dari perintilannya dari lampu sampai itu, nggak semua. Jadi kalau itu sih biasanya kita ditanyakan dulu kepada pemiliknya apa mau restorasi original atau bisa option saja. Terus kalau misalkan sepeda ontel itu belum tentu juga semua sepeda nih, misalkan Simplex harus pakai sampai lampu Simplex, tidak juga. Jadi itu kan beda-beda tahun juga. Jadi tidak semua yang sepeda itu orisinil harus nempel semua sampai semerek. Di kita di ontel sih karena database sedikit, jadi kita sebetulnya di option saja. Optionnya minimal 1 tahun produksi sama sepeda. Jadi option lampunya jangan ketuaan, yang kemudahan. Kemudahan itu jadi harus pas tahunnya gitu. Tahunnya aja, eranya. Jadi disesuaikan gitu ya. Betul, disesuaikan. Makanya jadi tidak terlalu stres juga kalau misalkan sepeda nih gaselo harus lampu gaselo, harus tidak juga. Tapi ada tahunnya si sepeda gaselo pakai lampu gaselo, ada tahunnya. Tidak semua gaselo lampu gaselo, tidak. Gitu. Okay. Itu ya jadi salah satu informasi penting juga nih bagi kita yang lagi mungkin ngebangun sepeda atau dia punya sepedanya tapi belum tahu nih ciri-cirinya. Betul. Gitu. Nah, kira-kira buat spare part tadi pernah nggak sih dapat mendatangkan spare part dari luar negeri gitu? Kira-kira di Marla pernah nggak? Pernah. Kalau saya sih spare part sama full sepeda ada. Saya pernah. Full sepeda dari Belanda. Oh, langsung Full dari Belanda. Betul. Lewat kawan di Manado sebelum ke Bandung. Jadi saya langsung sepedanya itu masih di Belanda. Betul. Punya link juga di sana, kalau nggak susah. Betul. Jadi ada pesanan, dia pingin speknya. Kebetulan si anggota Paguyuban juga yang pesennya. Kebetulan alhamdulillah dapat kepercayaan. Dia minta pesanan sangat spesifik sebetulnya dia. Itu jadi betul. Itu jadi tantangan juga tuh. Dia minta merek tertentu dengan kriteria tertentu. Alhamdulillah sih dapat.
kita. Itu dari Belanda langsung didatanginnya dengan deg-degan juga karena lagi bermasalah pas bea cukai banyak bermasalah itu Pas aja kejadian Brompton itu. kejadian kemarin bea cukai Brompton itu dia sudah datang ke Jakarta di bea cukai ditahan hampir 3 bulan kan. Oh, Itu tapi kesulitan. kalau ketahan gitu kira-kira apakah jadi ada barang yang hilang atau Tidak, sebetulnya kalau saya sih alhamdulillah punya kawan-kawan baik di Indonesia nya di Manado lah. Jadi kawan-kawan itu yang memantau. Jadi dia kasih langsung informasi terus. Jadinya saya tahu perkembangannya seperti apa. Gitu. Jadi sebelum kita beli juga di sana difotoin detailnya. Oh, Jadi sampai ke sini alhamdulillah dengan detail yang sesuai dengan foto pertama. Jadinya tidak ada masalah, cuman masalah waktu saja kalau kemarin sih sebetulnya. Lebih lama. Biasanya lancar. Lancar sih biasanya. kalau buat Waromli nih, Waromli pernah punya sepeda yang dikirim langsung dari luar negeri juga? Kalau itu sih belum ya, belum pernah belanja ke sana ya. Karena alhamdulillah dari beberapa sepeda dapatnya dari Indonesia sudah Bawaannya masih orang pribumi lah. Bukannya tidak mau, mungkin ya lebih ke sekarang kan saya pikir sudah adalah beberapa gitu ya. Mungkin sih kalau tidak akan belanja lagi sih enggak ya, cuman untuk saat ini udah cukup. Dan nambahin ya, dan nggak semua orang itu senang imporan. Sepeda imporan nggak semua. Betul. Karena nilai historisnya Ada satu lagi. Indonesia. Gimana nih Pak? Ketua kita punya kebanggaan sepeda Simplex. Pernah dipakai oleh RI1. Oh, Ya. Loading. Jadi Harganya sekarang jadi mahal. Ini bukan 30 tapi tawis 50. Nah, bocoran aja ini mah Alimen tapi dirahasiakan pada mainan nih. ini yang punyanya. RI1 kalau nonton ini nih orangnya. Nah, kalau Pak Aboy, kita Siap. ngobrol selewat ya sebentar nih. Oh, iya. Kira-kira dari sepeda Pak Aboy, punya nggak sepeda yang si spare part-nya agak sulit dicari gitu? Alhamdulillah sepeda saya malah ada yang susah. Bunga ada. Saya punya Hirondelle atau Saint Etienne buatan Prancis. Itu kalau digoes ke belakang tetap maju ke depan. Oh. Nah, itu yang uniknya ada di konstruksi rantai. Iya. Jadi rantainya seperti ngebelitnya itu seperti angka 8. Kalau maju itu ada di gigi 1, gigi berat. Kalau diputar ke belakang itu gigi ringan. Jadi khusus buat tanjakan, goesnya ke belakang. Oh. Nah itu unik. Gitu. Satunya lagi mungkin apa ketua? Rally. Beliau ini salah satu saya pikir sangat-sangat jarang juga ya. Beliau mempunyai rally turis. Satu lagi ada suratnya. Oh. Jarang terjadi. Kalau di motor kan Faktur. ada PPKB, kayak gitu. Punya beliau ada surat-suratnya itu lengkap sekali. Mungkin nunggu penawaran tertinggi ya Kang ya. Kalau penawarannya tidak bisa saya menolak, saya dijual. Yang anehnya itu sepeda tahun berapa Bang Boy? 36. 36 itu dicicil, cicilannya masih ada. Surat pembayaran pembayarannya ada. Jadi tahun 36 itu sudah ada leasing. Leasing sepeda. Ya, itu lunasnya tahun 37 dan dicap Poldan. Jadi perlu diketahui Poldan itu berarti lunas. Bahasa Kalau Belanda yang senang gapleh mah Poldan. Lunas gitu. Terus satu lagi, sepeda itu unik karena di catatan resmi di pabrikan rally tidak ada seri X. Nah, nomor rangka dengan X. Dan ini jadi misteri yang belum terungkap. Tegang gitu. Terus kira-kira Pak Boy kalau misalnya dari sepeda tersebut mungkinnya karena udah berapa puluh tahun juga pernah ke bengkel kah atau gimana? Ini. Di mana juga ya? Ini yang membereskan. Kuy.
Alhamdulillah sekarang sudah normal lagi, Iya. sudah bisa dipakai lagi. Dan siap dijual. Kalau tidak bisa menolak. Bantu itu kan tambahan informasi sepeda bengkel-bengkel tadi. Oh iya. Oh ya, banyak yang nanyain ya? Ya, banyak pendengar metronom nih. Kira-kira yang ada di Bandung atau sekitarnya mungkin beberapa orang punya sepeda ontel tapi belum bergabung dengan PSBB nih menanyakan kalau saya punya sepeda ontel, tapi mungkin karena udah lama nggak kepake dan segala macem, bengkelnya di mana ya kalau di Bandung kira-kira? Iya. Untuk yang spesifik ontel ya? Iya. Kalau di Gatsio sih jelas bengkel Marlap ya, di Kota Pangkulon, seberang Patung Teng Wajah. Kercon. Terus di Kiara Condong, Simpang Pindan, pas di lampu stopan itu ada Baik. Baik ya. Baik-baik saja. Oke. Terus di Cimahi dulu Mang Uboy. Mungkin sekarang Itu kakaknya. Oh ya, kakaknya. Iya. Terus ke Pak Wahyu ya, yang di Margasi. seputaran Margasi bisa ada di Gepi. sana. Gepi. Mang Gepi juga ada. Nanti tinggal bisa kontak ke kontak person Kang Dadan juga boleh ke Marlap. Ada. Terus untuk Ranca Ekek ada Waoni. Nah, terus sepuh kita ya, yang tetap selalu ceria, Waoni. Hai Waoni. Ada Bancai juga, Bancai di seputaran Absamani. Oh iya. Pak Roni juga untuk daerah apa sih? Parakan Saat. Iya. Parakan Saat. Bancete yang punya sepeda yang waktu dibonceng gitu. Dibonceng waktu pas Kompas. Iya. Iya itu. Yang Bance. Aki-aki kemu. Terus di Cicadas ada. Di Mebel Dwi Karya itu di belakangnya ada bengkel Mang Ujang. Dia memang bisa untuk bengkel ontel ya. Nah kalau di seputaran Jamika bisa merapat ke Sinar Pagi. Oh iya. Yaitu bengkel beca dan sepeda. Jadi untuk ontel mereka sudah ngerti. Oke. Nah, gitu. Jadi itu mungkin bantuan datanya. Iya. Jadi sebenarnya buat di kota Bandung sendiri itu punya ontel tuh nggak was-was ya. Iya. Nah, di setiap Kudu bangga nih, was-was. Iya. Karena sangat merata gitu. Jadi di setiap wilayah di kota Bandung nanti tinggal dipilih saja mana yang lebih dekat. Nanti bisa servis sepedanya di sana. Jadi nggak khawatir lah punya sepeda tua di kota Bandung ya. Iya. Pernah beli heula pokoknya. Iya biar nambah saudara ya. Betul. Apapun sepedanya makanya tetap nasi. Ya. Satu sepeda sejuta saudara. Nah. Oke. Oke. Mungkin yang terakhir nih, harapan untuk sesama ontelis atau ke sesama anggota PSBB apa ya? Rawat sepedamu. Nah, lestarikan ontelmu, rawat. Seperti istri ketiga. Kalau saya sih untuk khususnya untuk anggota PSB yang mempunyai sepeda yang dipakai umumnya, kenalilah sepedamu dan nyamankanlah. Kalau untuk orsinilan tidaknya terserah Anda pemiliknya. Tapi yang pasti kenyamanan tidak akan berbohong, Mas. Itu aja. Oke, ada titip salam. Gini aja, untuk pemilik ontel sebetulnya untuk penggunaan keluar kota ataupun touring, jangan berpatokan bahwa sepeda itu harus orisinil. Iya. Karena orisinil identik dengan bahan yang sudah tua, yang sudah ringkih lah ya. Ya udah ringkih. Kecuali kalau untuk koleksi silakan saja. Iya. Karena beberapa komponennya seperti karet itu sudah tidak mumpuni kalau di atas tahun atau 2 tahun. Tapi bagi yang fanatik, memang mereka cari misalnya Gazel dengan bannya memang ban yang dari Belanda gitu ya. Padahal lebih baik kalau untuk ban itu komponen yang paling penting, mendingan pakai yang baru. Iya. Komponen rem juga pakai yang baru. Untuk sadel atau jok juga disarankan pakai yang nyaman saja. Karena untuk touring daripada nyeri bujur, mendingan pakai jok yang nyaman saja. Gitu. Lampu juga penerangan tidak ada salahnya menggunakan lampu yang baru iya, itu ya. komponen-komponen yang modern, tidak ada salahnya.
Lebih ke Karena safety sekarang sih. lebih irit juga baterainya kan. Iya. Gitu. Jadi kenyamanan dan keselamatan di Lebih jalan utama. Lebih utama kan. lebih utama. Dan tidak ada salahnya ontel juga menggunakan safety Iya. perlengkapan ya keselamatan bersepeda. Meskipun memang sepedanya tua, tapi untuk lebih keamanan menggunakan helm pun sebetulnya tidak masalah. Iya. Simpelnya mah mau diporjikan sepedamu. Nah, sekarang kan sudah zaman 4.0 ya. Iya. Ya kan? Ya, bentar lagi 5G. Ya udah 4G aja dulu lah. 4G aja dulu. Ya. Nanti karena kedepannya sepeda pasti ada sepeda listrik. Tambahan aja untuk Saya Ini saya Iya. kedepannya mau listrik semua. safety ya, bukan dalam arti harus memakai helm. Saya tidak pernah mengharuskan, tapi kalau memang punya silahkan dipakai. Pelindung kepala. Pelindung kepala, utamakan mah keselamatan gitu ya. Ya. Akan tetapi yang lebih utama sebetulnya cara kita bersepeda. Hari pakai helm, hari lampu merah ditabrak mahnya. Sarua jeung bodor gitu kan. Iya. Maksud saya itu mah kan yang dipakai uniform kita. Tapi yang lebih utama sih sebetulnya pola kita bersepeda, mental kita bersepeda, sopan santun di jalan itu yang Iya. penting. Itu. Kita Jadi berlalu bijak lintas lah. bersepeda lah ya, bijak. Ya, Satu lagi, Iya. share of the road. Berbagilah di jalan. Jangan mentang-mentang kita banyakkan Wah. waktu saya. Iya. Pengguna jalan lain diabaikan. Datos kadupak mah bingkang sepeda teh. Iya. Luhur bencenur. Gigi rontok. Gigi rontok ya. Jadi share the road ya, berbagi gitu. Oke. Di jalan. Oke. Baik, ada tambahan lagi? Ketua. Udah. Pesan terima kasih. Oke. pesan terakhir pesan. Metronom, sekian untuk episode Antelis kali ini. Terima kasih Kang Dodo, Mang Upuy, Mang Oke, Romli, siap. dan Pak Aboy yang telah berkenan untuk hadir di Metro. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangannya, dan hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa 2 minggu ke depan dengan tema seputar sepeda ontel yang lainnya. Ontelis baheula ayeuna baraya salawasna. Salam bose, salam go green. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bona. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Matrix yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Matrix Radio, media terintegrasi kaum muda.